Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan SD Muhammadiyah Gresik Kompleks. Anak-anak, semangat ya untuk belajar. Sekarang kita dalam masa pandemi tetap harus semangat dan selalu menjaga kesehatan. Mari kita awali belajar kita dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya. Kemudian perkalian dan pembagian. Kemudian yang berikutnya tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan penerapan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan kita aturan yang akan kita pahami bersama nanti ya. Ada singkatan yang harus kalian pahami agar mudah untuk mengerjakan, yaitu kalian bisa lihat di sini ada singkatan. Singkatan tankur berasal dari kata tanda kurung. Jadi, kemudian kaba artinya kali bagi. Berurutan artinya berurutan, dikerjakan atau diselesaikan dari sebelah kiri dulu baru yang bagian kanan. Yang paling bawah di sini adalah takur, tambah kurang, juga berurutan. Berarti dikerjakan dari kiri dulu atau yang depan dulu ke belakang atau dari kiri ke kanan. Aturan pengerjaan 1. 2 atau lebih operasi hitung yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. 2. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama derajatnya, maka dikerjakan secara berurutan atau dari kiri ke kanan. 3. Operasi perkalian dan pembagian sama derajatnya, maka dikerjakan secara berurutan atau dari kiri ke kanan. 4. Operasi perkalian dan pembagian derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan, maka pengerjaannya perkalian dan pembagian harus didahulukan. Sekarang kita perhatikan contoh. Contoh untuk aturan yang pertama. Apabila ada operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung, maka harus didahulukan. Contoh 1 di sini yang ada di dalam kurung adalah 150 ditambah 125. Maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Dijumlahkan dulu, kemudian dikurangi. Hasilnya 195. Contoh berikutnya yaitu yang ada di dalam tanda kurung adalah yang pengurangan. Maka yang dikurangi ini dikerjakan dulu. Kemudian 1.500-nya turunkan. Oke, perhatikan 1.500 ditambah 40 dari hasil pengurangannya yang ada dalam kurung, kemudian dijumlahkan. Ya, hasilnya 1.540. Berikutnya aturan yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan sama derajatnya, maka dikerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh di sini tidak ada tanda kurung, ada tambah, kurang, dan tambah juga. Maka berurutan dari kiri ke kanan. Maka dari kiri, yang paling kiri adalah penjumlahan, maka penjumlahan dikerjakan dulu. Kemudian lihat hasil dari penjumlahan 425, 40 turunkan, penjumlahan 80 juga turunkan. Kemudian yang paling kiri dikerjakan dulu. Hasilnya adalah 385. Terakhir adalah penjumlahan, maka dijumlahkan hasilnya 465. Contoh berikutnya adalah
Nih, ada pengurangan, penjumlahan, pengurangan lagi. Maka dikerjakan dari yang kiri dulu, yaitu pengurangan. Pengurangan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, nah ini 325 hasil pengurangannya. Ditambahkan 200, dikurang 25. Lihat, ini dikerjakan dulu yang paling kiri. 325 tambah 200 adalah 525 dikurangi 25. Hasilnya 500. Berikutnya adalah aturan yang ketiga. Perkalian dan pembagian sama derajatnya. Maka dikerjakan dari kiri ke kanan. Lihat, 500 dibagi 10 kali 25, maka 500 dikerjakan dulu. 500 dibagi 10, dikerjakan dulu baru dikali 25. 500 dibagi 10, 50 kali 25, hasilnya 1250. Atau ada contoh yang pengerjaannya lebih mudah, karena nanti dibagi dulu dengan menggunakan cara mengubah ke pecahan. 500 dibagi 10 di sini berubah bentuk pembagiannya jadi per. 500 bagi 10 itu sama dengan 500 per 10. Baru dikalikan 25. 500 per 10 dicoret ya di bagian atas sama bawah. Ini berlaku hanya bagi operasi hitung perkalian dan pembagian. Untuk jumlah dan kurang tidak bisa ya. Hasilnya 500 dibagi 10 adalah 50. Dikalikan 25 hasilnya 1250. Sama ya hasilnya. Berikutnya contoh yang ke-6. Ya, perkalian kemudian pembagian. Maka yang diselesaikan dulu adalah yang perkalian. Nah, hasilnya 100. Ada contoh yang pengerjaan dengan pembagian. Perhatikan. Maka pembagi diubah jadi per. Ya, pembagi diubah jadi per 48 kali 25 dibagi 12 sama dengan 48 kali 25 per 12. Yang bisa dicoret di sini adalah 48 dengan 12. 48 dibagi 12 ada 4, 12 dibagi 12 1, maka hasilnya 4 kali 25 per 1 sama dengan 100. Hasilnya sama ya. Aturan keempat. Aturan keempat, operasi perkalian dan pembagian. Derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan, maka pengerjaannya harus didahulukan. Perhatikan contoh. Ya. 25 kali 8 dibagi 4 dikurang 2 kali 15 sama dengan titik-titik. Maka yang diselesaikan dulu adalah yang depan. Di sini ada berjejer, kali dan bagi. Malah yang kiri dulu atau depan dulu ini. Kiri dikerjakan lebih dulu. Maka hasilnya 200. 4 turunkan. Kemudian dikurang di sini. Ini ada perkalian, bisa dikerjakan lebih dulu. Karena di sini perkalian derajatnya lebih tinggi. Maka hasil perkaliannya 30. Dari pembagian dan pengurangan ada pembagian dulu yang dikerjakan karena pembagian lebih tinggi derajatnya. Hasilnya 50. Kemudian dikurangi 30 hasilnya 20. Atau dengan mengubah pembagian menjadi pecahan. 25 kali 8 dibagi 4 berubah menjadi 25 kali 8 per 4. 8 dengan 4 bisa dicoret. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, ini 2. 25 tetap. Sehingga 25 kali 2 dikurang. Ada 2 kali 15. Maka dikerjakan juga lebih dulu daripada pengurangan. Hasilnya 30. Maka
25 kali 2 adalah 50 dan dikurang 30. Hasilnya 20. Hasilnya sama ya. Berikutnya contoh lain yang menggunakan 4 macam operasi hitung. Contoh di sini ada 150 tambah 40 kali 50 dikurang 1500 dibagi 30. Maka yang diselesaikan lebih dulu adalah yang mana kira-kira? Ya, yang derajatnya lebih tinggi, yaitu perkalian dan pembagian. Diselesaikan lebih dulu. Perhatikan. 40 kali 50, 2000. 150-nya bagaimana? Turunkan. Ya, kemudian yang ini. 1500 dibagi 30, hasilnya 50. Kemudian ini penjumlahan didulukan karena sebelah kiri. Hasilnya ini kemudian dikurangi 50. Hasilnya 2100. Dan cara yang berikutnya, cara kedua itu mengubah ke bentuk pecahan. Nih. 150 yang didulukan adalah yang di dalam kurung, kemudian pembagian dirubah menjadi bentuk pecahan dengan mencoret 15 atau 1500 dibagi 30. Nah, hasilnya 150 tetap diturunkan, kemudian hasil perkaliannya 2000 dikurangi hasil pecahannya, pembagian dengan bentuk pecahan 50. Hasilnya sama. Berikutnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 permen. Permen tersebut diberikan kepada 27 temannya yang sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Mari kita selesaikan. Ada 12 kantong. Satu kantong atau setiap kantong isinya 36. Dan akan dibagikan, ya, diberikan itu dibagikan sebanyak 27 temannya dengan sama banyak. Maka hasilnya 12 kali 36 dibagi 27. Selesaikan dari kiri dulu. Hasilnya 432 baru dibagi 27, hasilnya 16. Atau bisa juga mengubah ke bentuk pecahan. 12 kali 36 per 27. 36 dan 27 bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu 9. 36 dibagi 9 ada 4. 27 dibagi 9 ada 3. Maka hasilnya menjadi 12 kali 4 per 3. Mana yang bisa dicoret lagi, yaitu 12 dengan 3. 12 dibagi 3 ada 4, 3 bagi 3 ada 1. Jadi hasilnya tinggal 4 kali 4 sama dengan 16. Kesimpulannya, jadi setiap anak menerima 16 buah permen. Contoh 2. Jumlah siswa di SD Super adalah 915 anak. Tahun ini siswa yang lulus sebanyak 141 anak dan menerima siswa baru sebanyak 180 anak. Berapa jumlah siswa di sekolah itu sekarang? Kita selesaikan. Nah, 915 dikurangi 141 ditambah 180. Pengurangan didahulukan. Maka hasilnya 774 ditambah 180 sehingga total 954. Kesimpulannya, jadi jumlah siswa di SD Super sekarang sebanyak 954 anak. Contoh ketiga, kemarin ibu membeli 60 kg beras. Hari ini ibu membeli lagi 75 kg beras. Ibu berencana membagikan semua beras yang dibelinya kepada tetangga yang kurang mampu dengan jumlah yang sama banyak.
Jika tetangganya yang akan diberi ada 15 orang, maka berapa kilogram beras yang akan diterima setiap orang? Maka jawabnya adalah seperti ini. Ya. Kita jumlahkan dulu. Yang dibeli ibu tadi baru dibagi dengan 15 orang tetangganya. Kesimpulannya, jadi setiap tetangga yang kurang mampu akan menerima 9 kg beras. Latihan soal ya. Kerjakan soal berikut beserta cara penyelesaiannya. Ingatlah aturan dalam pengerjaannya. Nomor 1, perhatikan. Ada dalam kurung, maka yang di dalam kurung kerjakan lebih dahulu. Yang terakhir nanti adalah yang pengurangan dan penjumlahan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada tanda kurung, maka perhatikan manakah yang lebih kuat antara perkalian pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Ya. Maka yang perkalian pembagian lebih kuat daripada penjumlahan pengurangan, dikerjakan terlebih dahulu. Berikutnya yang nomor 3, di sini juga ada perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Maka yang didahulukan yang derajatnya lebih tinggi, yaitu perkalian dan pembagian. Yang terakhir nanti adalah penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang keempat, ada pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian. Manakah yang lebih tinggi derajatnya? Dikerjakan lebih dulu. Kalau sama derajat, yang dikerjakan dari kiri dulu ke kanan. Contoh yang kelima, latihan yang kelima adalah soal cerita. Selesaikan soal cerita berikut ini dengan caranya, kemudian kesimpulannya juga. Ya, seperti contoh-contoh yang tadi dibahas. Oke, kerjakan, ditulis di buku tulis dengan rapi, kemudian nanti dikirimkan ke guru masing-masing ya. Semangat ya anak-anak. Selamat belajar. Semoga sukses dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.